Sebelum kita belajar grup, kita pelajari dulu motivasi mengapa belajar teori grup. Jadi kalau kita punya bilangan Z di himpunan bilangan Z ya, kemudian kita lihat operasi penjumlahan ya. Nah, kemudian kita punya persamaan linearnya. Persamaan linearnya yaitu untuk setiap A, B anggota dari Z, bentuknya itu kan A ditambah X sama dengan B ya, dengan X-nya itu dicari. Ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, yaitu kita biasanya gimana? A plus X itu kita jadi untuk setiap A ada unsur lawannya. Lawan terhadap penjumlahan, yaitu min A, kemudian kita jumlahkan begini, kita hasilkan begini. Nah, kemudian dengan menggunakan asosiatif, kita lihat dia menjadi begini ya. Ya, ini biasanya ditulis begini. Kemudian ini kita lihat, ini adalah 0 plus X sama dengan B min A. Nah, ini kemudian X sama dengan B min A. Jadi, apa situasi yang diperlukan agar persamaan linear seperti ini mempunyai jawab? Pertama, ya di sini kalau lewat urutan ini ada unsur lawan ya. Itu. Kemudian unsur lawan itu artinya adalah lawannya adalah bilangan ditambah lawannya, dia harus menjadi unsur identitas. Unsur identitas ditambah X jadi dia sendiri. Dan satu lagi jangan lupa tadi adalah sifat asosiatif. Ya. Jadi nanti grup itu bisa saja didefinisikan sebagai berikut. Ya, jadi definisi G dengan operasi ya. Jadi operasi bintang disebut grup jika G-nya tidak kosong, dan untuk setiap A, B di G, persamaan linear A kali X sama dengan B selalu mempunyai jawab. Oh, satu lagi ya, bahwa operasi ini harus bersifat asosiatif dulu. Karena dia tidak bisa kita turunkan dari sifat ini. Jadi nantinya kita akan melihat bahwa grup itu harus asosiatif ya. Nanti kita lihat harus bagaimana. Nah, kalau persamaan linear untuk apapun AB itu harus punya jawab, maka ini di sini ya, pertama A operasi X dicari sama dengan A harus punya jawab untuk setiap A. Ya, nah ini nanti yang membuktikan bahwa X itu jawabnya haruslah unsur identitas dan tidak bergantung pada A ini. Ya. Kemudian unsur identitas sebut saja E. Kemudian persamaan A kali X sama dengan E harus punya jawab juga.
Ya, harus punya jawab. Nah, ini nanti jawabnya itu adalah lawan dari A gitu. Ya. Nah, dari definisi ini nanti kita definisikan suatu grup. Jadi G himpunan tak kosong, saya mulai operasi di G adalah pemetaan. Pemetaan G cross G ke G sendiri. Ya, jadi kalau saya ambil dua unsur, operasinya biasanya begini, juga masuk di G gitu. Jadi definisi G himpunan tak kosong disebut grup jika A ada operasi. Ya, operasinya sebut begini. B operasi bersifat asosiatif. Bersifat asosiatif. Yaitu apa? Untuk setiap A, B, C anggota dari G, A operasi B dioperasikan dengan C. Jadi pertama dioperasikan B dulu, kemudian dioperasikan C, akan sama saja dengan B dioperasikan C, kemudian dioperasikan oleh A. Ya. C ada unsur identitas. Dari operasi itu. Operasi tersebut. Ya. Jadi apa? Ada E anggota dari G, demikian sehingga A kali E sama dengan A. Dan ini juga sama, E operasi A adalah A juga untuk setiap A di G. D ada unsur invers. Yaitu apa? Untuk setiap A anggota G ada B anggota G, demikian sehingga A dioperasikan B, ya. Ini biar lebih cepat saya tulis saja E, B bintang A juga sama dengan E. Ya. Sebetulnya bisa separuh dulu, tapi kita langsung saja lah. Nah, karena dia bersifat asosiatif, kita boleh menulis langsung begini. A operasi B operasi C. Ya, jadi asosiatif itu untuk membuat operasinya bisa lebih dari dua unsur di situ. Ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa unsur identitas itu tunggal. Kemudian juga jika A-nya sudah diambil, B-nya itu tunggal gitu, ya. Nah, sebelum kita lanjut dengan sifat-sifat lainnya, kita bicara tentang contoh dulu. Z itu terhadap operasi tambah grup. Ya, Anda boleh cek asosiatifnya, operasinya sudah, unsur identitasnya. Identitasnya itu adalah 0 lawan dari N di Z adalah min Z, min N, ya. Nah, tetapi kalau Z dengan operasi kali, ya, itu bukan grup. Karena apa? Ya, ini bukan grup.
bukan grup, sebab 0 dikali berapa sama dengan identitasnya 1. Ya. Jadi kalau terhadap perkalian identitasnya kan 1 ya. Nah, tetapi kalau 0 itu masuk ke dalam sini, 0 kali berapa itu tidak mungkin 1. Ya. Jadi ini unsur identitasnya terhadap perkalian. Jadi di sini akan menjadi grup kalau ini dikurangi dengan 0. Gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Selain Z tentu saja bilangan rasional, bilangan real, kompleks terhadap operasi tambah itu juga grup. Ya, grup terhadap operasi tambah. Nah, terhadap operasi kali, perkalian, ini Q itu harus dikurangi dengan 0. Demikian pula R harus dikurangi dengan 0, dan kompleks juga harus dikurangi dengan 0. Matriks 22 dengan elemennya di R. Ini boleh diganti apa saja nanti ya. R kompleks. Nah, itu adalah matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2 dengan elemennya di R. Jadi sesuai dengan ini. Ya, nanti bisa saja bilangan tertentu lagi. Ya. Nah, ini merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Ya. Nah, terhadap operasi perkalian, matriks ini tidak punya inverse ya, belum tentu punya inverse. Tetapi kalau kita batasi GL2 R ya, yaitu semua matriks A-nya anggota M22, tetapi dengan syarat determinan A-nya itu tidak 0. Nah, dalam hal ini operasinya adalah perkalian. Unsur identitasnya adalah I2 1 1 0 0 gitu. Nah, di sini unsur identitasnya itu adalah 0 0 0 0 0 ya. Nah, saya mau berbicara khusus tentang matriks rotasi ya. Jadi matriks rotasi sebesar alfa itu adalah cosinus alfa min sin alfa cos alfa. Sebagai contoh, matriks rotasi sebesar pi per 3 misalkan. Ya. Jadi matriks rotasi pi per 3 misalkan. Itu kalau kita hitung ya, jadi matriks rotasi cosinus. Jadi ini saya tulis rho begitu saja ya. Cosinus pi per 3 min sin pi per 3 sin pi per 3 cos pi per 3. Nah, nanti akan kita kenal rho kuadrat ya, yaitu rho 2 kali. Jadi cosinus pi per 3
min sin pi per 3 sin pi per 3 cos pi per 3 kali hal yang sama. Jadi kalau ini rho pi per 3, ini rho pi per 3, maka matriks rotasinya ini kali dia sendiri, hasilnya menjadi begini. Nah, ini adalah rho 2pi per 3. Nah, kita boleh cek bahwa apa? Rho pi per 3 pangkat 3 itu adalah rho pi per 3 kali rho 2pi per 3. Ini adalah rho identitas, ya, rho 2pi atau kita identitas, ya. Jadi di sini matriks rotasi itu harus berisi apa ini? 1001 sebagai identitas, terus kemudian rho pi per 3, rho 2pi per 3 begitu, ya. Tetapi ini bisa kita tulis sebagai rho pi per 3 kuadrat, yang artinya adalah rho pi per 3 kali dioperasikan terhadap perkalian, ya. Terhadap perkalian rho pi per 3. Jadi ini yang membentuk grup juga terhadap operasi kali, ya, grup terhadap operasi kali matriks. Nah, kalau sekarang kita punya katakanlah R pi per N, ya, R pi per N itu seperti tadi identitas, terus rho-nya itu adalah maksudnya rho pi per N, ya. Kemudian di sini rho kuadrat itu maksudnya adalah rho 2pi per N sampai rho n-1, ya. Nah, perhatikan bahwa di dalam operasi ini itu adalah kita lihat kalau rho 3 dioperasikan, ya, dioperasikan kali dengan rho 5 itu ya rho 8, asalkan 8 itu lebih kecil dari N, ya. Jadi misalkan kalau R pi per 10, ya rho 5 dioperasikan dengan rho 7, hasilnya rho 12, dan ini pada dasarnya adalah rho 2, ya. Nah, rho 5 dioperasikan dengan rho 5 itu menjadi rho 10. Rho 10 itu adalah identitas. Nah, nanti juga kita akan mengenal grup yang bentuknya begini, ya, Zn gitu. Ya, jadi Zn itu ini saya ambil di sini 0. Berikutnya 1, 2 sampai n-1. Nah, caranya operasinya seperti perkalian ini, ya. Jadi kalau dijumlah dia terus, kalau lewat turun lagi begitu. Oke, saya nanti akan bicara di video yang lain tentang contoh-contoh yang geometrik. Ya, jadi kita belajar grup itu untuk melihat suatu sistem dengan satu operasi. Di dalam sistem itu persamaan linier selalu mempunyai jawab.